Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah dan kehadirat alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunin, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada ibunda tercinta beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada guru kita bersama Ustaz Zainal, Serti Ustaz Ahmad Sajibi dan Kang Juli dan yang lainnya yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada para jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabatul Mustafa yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malam hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih melangkahkan kaki. Mudah-mudahan tempat ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya tidak panjang kalam, kita lanjutkan kajian yang kemarin masih dalam kitab Sakinah. Sebelum guru kita Ustaz Zainal memberikan tausiahnya, kita lanjutkan kajian masih dalam kitab Sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na min ulumi darin fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun bermulai di suatu fasal utawi iki logi pasal sawiji arkanus sholati utawi pira-pira rukun salat iku sab'ata asyara fitulas al-awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niat asani utawi kang kapindho iku takbiratul ihram maca takbiratul ihram asani utawi kang kaping 3 iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri ing atas engkong kawasa fil fardi ing dalem salat fardu. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku qiraatul Fatihah maca suratul Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-rukun as-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tumaninatu tumaninah fihi dalam ruku. As-sami'u utawi kang kaping 7 al-i'tidal iku al-i'tidal. As-saminu utawi kang kaping 2 iku at-tumaninatu tumaninah fihi ing dalam i'tidal. At-tasi'u utawi kang kaping 9 iku sujud marratain sujud loro. Al-ashiru utawi kang kaping 10 iku atumanilatu ba'da fihi dalam sujud loro. Al-hadi asar utawi kang kaping 11 iku al-julus rukuh baina sajdataini dalam sujud loro. Asani asar utawi kang kaping 12 iku atumaninatu tumanina fihi dalam sajdatain sujudan loro. Asalisa asal utawi kang kaping 13 iku atasyahudul akhir maca tasawuf akhir. Ar-rabi'a asar utawi kang kaping 14 iku al-qu'udul lungguh bihi dalam tasyahud akhir. Al-khamisa asara utawi kang kaping 15 iku as-shalatu maca salawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu muga-muga bika rahmat sapa Allah alaihi
ing atase Nabi wa salaman keselamatan fihi ing dalam ku'ud asal asal utawa kang kaping 16 iku assalamu maca salam asami asal utawa kang kaping 17 iku at-tartibu tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini suatu pasal menerangkan tentang arkanus sholat, rukun sholat. Ini yang wajib di dalam sholat harus perhatikan ya. Rukun sholat itu ada 17 perkara. 17 ini semuanya wajib kita ketahui. Jangan sampai lengah. Kenapa orang banyak yang sholat tapi masih melakukan maksiat? Yang sholat masih bisa berbohong, sholat tapi masih bisa melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan keji dan munkar. Di antaranya salah satunya suka ditinggalin yang 17 ini ya. Kenapa sholat itu nggak pernah khusyuk? Karena kita nggak pernah memperhatikan rukunnya. Jadi kemana-mana, kadang-kadang pikirannya lagi di pasar, pikirannya lagi lagi main yang lainnya, ya. Kadang-kadang mikirin utang, mikirin yang lainnya, ya. Karena apa? Kita nggak fokus sama rukun sholat, nggak fokus sama yang diwajibkan di dalam sholat. Ya, di sini ada yang mengatakan di dalam kitab fikih, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15. Di dalam matan Safinatun Nazar ini, rukun sholat ada 17 perkara. Di antaranya al-awwalu yaitu niat. Yang pertama niat. Hati-hati niat nih. Ya, zaman sekarang ada yang mengatakan niat itu cukup di rumah. Ya, nggak usah di masjid. Kita kalau sholat cukup di rumah, niat juga selesai. Bukan. Ya, niat itu harus dibarengin. Ketika kita mengangkatkan tangan, niat itu di mana? Di dalam hati. Wa mahaluha al-qalbu, tempatnya niat di dalam hati. Bagaimana? Usolli fardhu zuhri arba'a rakatan mustaqbilal qiblat adaan makmuman lillahi ta'ala. Allah, tangan kita bergerak, hati kita berkata, sahjaku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Baru jangan dulu kalau hati kita belum beres. Ya, sahjaku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat. Fardunya harus dibawa. Fardu zuhur ya 4 rakaat menghadap kiblat. Fardu karena Allah, baru jangan dulu sebelum hati kita beres. Itu yang namanya niat. Dapat dipahami? Insyaallah. Ya. Yang kedua, takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Kita mengangkatkan tangan. Tuh, ya, takbiratul ihram. As-salisu al-qiyamu, yang ketiga berdiri tegak. Kalau bahasa kitanya berdiri betul, berdiri tegak. Alal qadiri, bagi orang yang mampu. Ya, kalau nggak mampu sambil duduk, kalau nggak sambil duduk sambil tidur. Ya, kalau nggak sambil tidur sambil isyarat. Kalau nggak sambil isyarat disolatin. Iya. Ya, itu sholat. Saking wajibnya sholat. Ya, yang ketiga adalah al-qiyam, berdiri tegak, nggak boleh goyang-goyang, nggak boleh miring, harus lurus. Ya, lurus menghadap kiblat alal qadiri, bagi orang yang mampu. Pada saat apa? Fil fardi, di dalam sholat fardu, ini wajib.
nggak boleh goyang-goyang, ya, harus lurus tegak. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah baca surat Fatihah. Nih, masya Allah. Ya, nanti di dalam kitab ini menerangkan tasdidatul Fatihah. Tasdidnya Fatihah ada berapa? Ya, jangan sampai ketinggalan tasdidnya. Apalagi di lafaz iyyaka na'budu wa tuh. Ya, terkadang kita nggak sadar iyyaka na'budu wa tuh. Ya, kita harus perhatikan. Ya, karena ini wajib selain Fatihah baca surat di dalam salat sunnah, mau panjang mau seharian juga sunnah bacanya. Ya, mau 1 jam itu sunnah. Yang wajibnya mas suratul Fatihah itu, ya, suratul Fatihah yang wajibnya. Makanya ya Fatihah itu luar biasa. Ya, dulu saya diajarkan, ya, baca Fatihah terus diulang lagi ayat pertama, terus dibaca lagi ayat kelima, ayat keempat, terus diacak terus sampai. Tujuannya biar kita hafal, biar kita ingat, biar kita hati-hati bacanya. Itu belajar bismillah aja hampir 2 minggu baru kelar. Baca bismillah itu belajar bismillah. Luar biasa. Makanya rekan-rekan, ya, belajar ngaji itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Saya mah nggak bisa-bisa ini, masya Allah, luar biasa. Kita butuh kesabaran. Karena apa? Tanpa kesabaran kita tidak menghasilkan kebenaran. Ya, karena orang yang sabar itu, ya, orang yang mempunyai faham, orang yang mempunyai keikhlasan. Karena dengan kesabaran Allah akan berikan faham. Ya, tapi kalau orang yang nggak sabar itu, ya, wayahnya, ya, seringkali, ya, tidak paham. Itu makanya rekan-rekan semua, menuntut ilmu, syarat menuntut ilmu diantaranya sabar. Tuh, ya. Yang selanjutnya al-khamisu ar-ruku. Nah, yang kelima itu adalah ruku. Ruku itu seperti apa? Nah, seperti ini. Jangan sampai ke bawah teing, ke atas teing. Kalau ke atas teing males tuh. Ya, malas. Kalau ke bawah teing bari ngambek tuh. Ya. Kalau ada bola tema di atasnya nggak jatuh tuh bola. Ya, ini harus lurus. Harus lurus. Rukuknya harus lurus. Ya. As-sadisu yang keenam itu tumakninah. Tumakninah fihi, di dalam keadaan ruku. Tumakninah nih, jangan goyang-goyang. Udah ruku goyang-goyang lagi, masya Allah. Ya, luar biasa. Ini kerjaannya Aldi nih. Kalau ruku suka apa? Suka nyenggol-nyenggol yang di sampingnya. Jangan, ya. Karena apa? Itu tumakninah. Karena tumakninah di dalam sholat adalah wajib, termasuk rukun. Tumakninah itu termasuk rukun. Tumakninah itu apa sih? Bahasa kitanya itu diam setelah bergerak. Tumakninah itu diam setelah bergerak. Misalkan contoh Allahu Akbar, udah tuh jangan bergerak. Itu namanya tumakninah. Kayak Allahu Akbar, ruku tuh diam tuh. Diam, jangan bergerak. Karena apa? Kalau bergerak kita sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah karena apa? Tumakninahnya nggak pernah kita pakai. Ya, tumakninahnya nggak pernah kita pakai. Udah begini diam. Ya, tuh, paham? As-sabi'u yang ketujuh adalah i'tidal. Ya, i'tidal itu apa? Ya, setelah ruku. Tuh. At-tumakninatu yang selanjutnya, yang ke-8 itu tumakninah di dalam i'tidal gitu ya. Jangan sampai kita, ya, garuk-garuk atau apa. Garuk-garuk juga ada ilmunya. Ya,
tempelin dulu tangan kita, lalu nempel di pipi. Ya, kalau memang gatalnya di sini, yang satu gerak, jangan semuanya, yang satu gerak. Ya, seperti ini nih, seperti ini. Jangan semuanya, ya. Insya Allah malam hari ini sampai 8 dulu. Nanti kita akan lanjut malam yang akan datang. Insya Allah nanti ya, yang 17 ini nanti terbagi 3 bagian. Ada yang namanya rukun kauli. Kauli itu apa? Kaulun. Kaula yaqulu kaulan. Ya, asal kata dari kaulan. Kaulan, ucapan. Ya, di antaranya Fatihah, baca tahiyat, baca salam, ya. Itu adalah rukun kauli, bahasa ucapan. Nanti ada, ya, ada berapa nanti, ya, terbagi 3 bagian. Ini harus diperhatikan. Dan yang kedua adalah rukun fi'li. Rukun fi'li itu apa? Gerakan. Gerakan itu apa? Seperti ruku, i'tidal, sujud, ya, tumakninah, itu diantaranya rukun fi'li. Yang terakhir adalah rukun qalbi. Rukun qalbi itu adalah bangsa hati. Di antaranya nih niat, dan yang terakhir tertib itu adalah rukun qalbi. Insyaallah nanti akan kita bahas satu persatu. Rukun qauli itu apa, rukun fi'li itu apa, rukun qalbi itu apa. Ya, kita beruntung berada di majelis ilmu, jadi faham. Ya, kenapa sih kita sholat kita sampai saat ini belum ada perubahan? Sholat kita sama sekali sampai saat ini belum pernah ada kenaikan sama sekali. Di antaranya kita sholat tidak pernah memperhatikan rukun yang 17 ini. Karena apa? Rukun yang 17 ini sangat wajib di dalam sholat. Kalau rukunnya kita perhatikan, insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah nanti yang nomor 9 dan selanjutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Zainal Sunnah Muhammad.